Oke, kita mau mulai ya. Pastinya kita bahas dari IHSG dulu dan malam ini saya akan ditemenin oleh Coach Hanin dari M-Trade dan ngebantu saya untuk chartingnya karena baru banget aku sampai dan belum sempet pasang apapun nih. Belum sempet masang chart di depanku, nggak ada chart. Ada sih, tapi miring-miring di komputer yang lain. Rambutnya lepek. Sudahlah, mari kita mulai ya teman-teman ya. Jadi hari ini market value sekitaran 8,93 triliun rupiah, cenderung sepi di bawah 10 triliun, tapi masih mendingan dibanding kemarin cuma sekitaran 7 triliun doang. Dan hari ini asing net sale dikit sekitaran 200 miliar. Ada BRI, TLKM, PTBA, MDKA, dan GoTo yang dijual ya. Jadi net sale-nya sih BRI sekitaran 145 miliaran, TLKM 68 miliar, PTBA 47, MDKA 42, GoTo 39. Kok lebih banyak daripada 200 miliar ya kan, ada yang buy juga gitu ya. Jadi kalau di net kan sekitaran minus 200. Oke. Terus teman-teman mungkin bisa kita lihat yang pertama tuh yang bikin saham yang bikin IHSG turun ya, ini ada saham MTech, GoTo, Bukalapak, dan juga Astra International yang wajar banget karena udah naik beberapa hari terakhir ya. Kita mau review masih dari sektor perbankan tuh, aku masih seneng ya karena masih ada fluktuasi bagus. Meskipun ada fluktuasi dia masih bagus trennya, maksud saya ya. Jadi kita akan review beberapa saham perbankan dan bukan cuma perbankan besar tapi justru malah perbankan yang kecil-kecil gitu. Jadi various banget perbankannya. Oke, teman-teman, kita mau invite Coach Hanin buat show. Halo Coach Halo, Hanin, how Min. are you? Agak blur ya Coach Oh ya, iya, benar. agak ke kanan dikit mungkin ya. Itu tampilan chartnya belum pas. Kita start dari IHSG sambil nunggu Coach Hanin ngepasin. Yes. Ke kanan dikit Harganya itu kepotong. harganya kepotong. Iya, jadi kameranya geser kanan dikit biar kelihatan. Oke, nice. Salah. Kamu lihat screenmu aja Han kalau mau tahu. Jangan lihat laptopnya. Jadi Hanin lihat dari screen HP aja. Terus itu malah kepotong lagi. Tadi udah bener. Anyway, Hanin pas-pasin dulu. Itu kepotong harganya malah nggak kelihatan. Tadi udah bener. Oke. Hanin lihat dari kamera HP aja, dari ini. Han nggak kelihatan, harganya nggak kelihatan Han. Nah gitu, itu ada catnya, ada tempat kosong putihnya, tarik ke kanan aja. Dimentok nih. Oke. Bukan. Ya, nah gitu tuh. Nah, oke, good. Oke ya, zoom in dikit kayak tadi. Ngepasin kamera dulu ya. Tikut haninya bingung nih, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Udah kayak lagu apa tuh? Yang itu loh, putar ke kanan. Yuk, aduh gak ngerti. Abon ya. Oke, kita start dari IHSG yuk, Coach Hanin. Nah, itu IHSG-nya hampir ngebentuk inverse head and shoulders. Kalau bisa tolong dikasih gambarnya, Coach Hanin. Hampir ngebentuk inverse head and shoulders, tapi kemudian dia failed inverse head and shoulders-nya. Cuman nggak masalah sih, masih dalam proses pembentukan juga. Nah, kalau kita perhatikan, jika dia breakout dari garis merah itu, maka IHSG berpotensi untuk menuju ke 6880, itu menjadi target kita dalam beberapa bulan ke depan. Tapi mesti breakout dari 6724 dulu atau garis merah itu dulu gitu. Nah, terus sekarang kita mau review saham-saham penggerak indeks hari ini yang bikin indeks itu turun apa aja. Pastinya kita mulai dari MTech dulu nih yang turun 5,23%. Jadi yang menggerakkan indeks itu ada saham big caps dari banking dan juga dari big caps dari teknologi. Kita review dari MTech. Nah, MTech-nya turun 5,23%, tapi sebenarnya pattern-nya udah bagus kan. Pattern-nya udah kelihatan tadi. Nah, ini pattern-nya masih oke. Untuk jangka pendeknya dia konsolidasi sideways normal aja gitu. Tapi M-Trade ini ngehold-nya kalau nggak salah sisa yang Iya, jangka Miss. menengah aja ya Han ya. Ya, jadi masih hold sisa untuk jangka menengah, sedangkan jangka pendeknya udah dijual gitu. Jadi wait and see dulu untuk jangka pendeknya. Sebentar ya. 2555729.
OTP apa coba? Mau tahu aja. Oke, kita review lagi untuk saham teknologi berikutnya yang kemarin juga sempat aktif beberapa hari terakhir, GoTo. Kita review GoTo. Jadi MTech tuh jangka menengah tren naiknya masih oke, tapi jangka pendek dia akan konsolidasi dulu gitu. Oke, sekarang kita akan review GoTo. Nah, GoTo ini patternnya agak-agak kurang enak. Mungkin bisa dilihat itu di bawah agak-agak blur dikit. Aku perjelas aja tuh angkanya 115. Kalau turun di bawah 115 kita mau kabur sih. Ya, tapi selama di atas itu kita lihat masih koreksi normal atau sideways aja gitu ya. Jadi just normal correction selama di atas angka 115 itu. Oke, terus sebentar ya. Oke, terus kita mau review juga buat 829, 847 sebentar ya. Anyway. Lagi login Mtrade ini saya. Kita mau review dari Big Banks-nya. Kok Big Banks? Perbankan digital. Aku mau review Arto. Artonya kemarin naik lumayan tinggi. Hari ini dia gagal naik. Jadi ada candle kecil kayak gitu. Itu kalau swing trader jualan. Dan ini dibahas di workshop super trader atau masterclass super trader. Bedanya apa sama strategi saham super trader itu sendiri. Kalau di M-Trade itu yang swing trading tuh yang jangka pendek, yang super trader tuh jangka menengah gitu. Jadi Arto sendiri untuk jangka menengah kita masih nge-hold. Buat Arto jangka menengahnya tuh kita beli waktu itu di tanggal 8 Juni. Lihat chart aja nggak apa-apaan. Aku lihat Mtrade kok ini, depan aku ada Mtrade. Ya jadi Arto tuh kita lagi floating profit sekitaran 14-15%. Waktu itu belinya di 8 Juni, mungkin bisa dilingkerin atau dikasih kursor di situ di angka 28-20. Jadi waktu itu ya tuh area breakout-nya di situ yang kursornya. Hanin gerak-gerak dikit deh biar kelihatan kan kecil banget kalau dari HP. Oke, terus ini ada yang nanya SMDR Saratoga, pastinya aku nanti juga akan bahas karena hari ini lumayan aktif juga dan Saratoga breakout, menarik. Tapi sebelumnya aku mau bahas masih dari perbankan seperti yang aku bilang tadi, karena masih menarik banget. Aku mau bahas BTPS. Ya, zoom out dikit supaya kelihatan. Zoom out dikit. Ya, coba tuh dibacain dia tuh saham BTPS ya. Oke, fokus di banking dulu ya guys ya. Kalian nanya macem-macem, aku jadi agak-agak distracted. Kita fokus di sini dulu yuk. BTPS tuh tadi breakout dari level 2100 dan breakoutnya bagus. Mtrade sih udah masuk dari beberapa hari kemarin. Mungkin bisa dikasih kursor di situ, zoom in dikit, Andin, biar kelihatan. Ya, jadi BTPS sekarang kita lagi floating profit sekitaran 10-11% jangka pendek dan jangka menengah. Kalau mau dikasih lihat nggak apa-apa, Coach Hanin. Dan hari ini tadi baru rally, jadi kita masih nge-hold buat jangka pendeknya, kita belum jual dulu, meskipun kena resisten, ya nggak peduli. Kalau kena resisten masih bisa breakout, nggak apa-apa. Jadi resisten itu bukan batasnya kita. The sky is the only limit. Kalau buat swing trading, limitnya adalah pembalikan dari candle. Kalau untuk super trader, limitnya adalah pembalikan dari tren itu. Oke. Udah naik baru bahas Miss BTPS kemarin banyak yang nanya dicuekin aja, makanya ikut Mtrade. Kalau di IG Live kan aku nggak bisa ngebaca di situ semuanya. Mtrade mah udah masuk dari tanggal 20 Juni kemarin, bahkan sebelumnya tanggal 20 Juni ya. Iya, tanggal 10 Juni kayaknya sempat pernah trading juga waktu itu. Jadi ada di tradingin beberapa kali gitu. Oke. Terus kemudian ada keluar
berita hari ini mantan bos nggak tahu bisa pengaruh ke PTBA, ya berita mah selalu ada terus, kita pakai technical aja. Kalau untuk dividen investing ya siap-siap aja, nggak usah ada berita apapun ya. Habis bagi dividen bakalan jatuh PTBA-nya. Habis itu kalau makin dalam lagi ya nasib. Oke, ya terus kemudian yang nggak dapat BTPS ya udah nggak apa-apa ya, makanya ikut Mtrade biar nggak telat, karena kalau IG Live kan nggak bisa ngejawab semua pertanyaan banyak banget gitu, karena kalau di Mtrade ada fitur Q&A-nya tuh bisa kejawab semuanya. Oke, terus kita mau review masih dari sektor perbankan. Perbankan ini masih menarik banget, aku mau review agro. Ya udah naik, ngapain dikejar? Agro, hari ini tadi Mtrade ada beli dan tadi kayak lagi mau breakout, tapi dia gagal breakout. Nggak apa-apa teman-teman kalau tadi udah beli dan patternnya masih bagus ya, masih bagus banget. Kenapa? Karena pada tanggal 20-21 Juni dia membentuk higher low. Coba Hanin mungkin, nah tuh cakep banget. Mungkin bisa dilingkerin higher low-nya dia atau ditandain Han 20-21 Juni. Enggak, yang 20-21 Juni yang terakhir aja, yang terakhir aja. Oke. Nah, itu yang 20-21 Juni yang ditandain Coach Hadin yang terakhir itu dia pas kena area support MA20 gitu. Jadi mantul bagus gitu ya. Terus tadi breakout, gagal breakout, tapi nggak apa-apa, masih potensi untuk uptrend. Kalaupun retrace juga nggak apa-apa. Oke, terus kemudian ditunggu promo Mtrade gue lah. Nungguin promo keburu sahamnya naik semua, guys. Oke, agak kumal ya, karena habis keringetan seharian, belum sempat mandi loh, tadi lari-larian demi IG Live. Oke, aku masih mau bahas sektor finance sekarang. BRIS. Renaldo ngikutin banget nih, kayaknya udah bisa jadi tim kita nih, bisa jadi sales kita nih. Mtrade jarang promo, Mfest yang lagi promo. Oke, Coach Hanin, ini BRIS bisa di zoom out dikit biar kelihatan yang pattern sebelah kirinya. Oke, cakep, udah cukup. Ya, jadi dia sideways lumayan, resistennya lumayan banyak buat BRIS. Di atas itu ada, sebentar ya, aku juga buka di sini deh, tapi nggak bisa aku show karena nggak di depan laptopnya. BRIS ini 1760 mungkin bisa di kursornya di 1760 itu lumayan kuat resistennya. Terus di 1810 tuh juga lumayan kuat, tapi kalau aku perhatikan sih bagus ini BRIS ya. Jadi sementara buat swing trading dulu aja. Untuk petunjuk jual jangka menengah nanti kita akan tambahkan kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas angka 1640 gitu. Jadi belinya sekali aja, yang tadi jangka pendek, misalkan nanti bisa kita hold untuk jangka menengah, kita akan kasih tahu lagi. Oke, terus kemudian kita mau review masih sektor finance yang masih menarik, yaitu PNLF. Cakep banget, PNLF digambarin dong Coach Hanin, ada inverse, head and shoulders, zoom in dikit karena ngeblur. Oke, nice. Iya, cakep. Inverse head and shoulders, PNLF. Dan breakout-nya cakep banget, jadi aku melihat meskipun marketnya sepi di bawah 10 triliun rupiah, tapi aku senang dengan pattern dari berbagai saham, terutama saham Jongkok. Saham Jongkok itu saham yang bekas downtrend, saham yang di bawah Jongkok gitu. Sekarang udah mulai reverse, dan dia breakout dari level 296 itu menuju ke 330 sampai 334. Cakep buat PNLF-nya, pasti ada zigzagnya ya. Untuk teman-teman yang nggak ikut Mtrade, hati-hati karena dulu ada cerita ikut di IG Live, ngerti belinya nggak ngerti jualnya. Jualan tuh lebih penting daripada beli sih. Salah beli nggak apa-apa, yang penting bisa cuan gitu. Kalau salah beli nggak apa-apa, yang penting jualnya bener ya, masih bisa cuan. Tapi kalau jualannya salah, ya itu yang riskan. Oke, kita review BBKP sekarang. BBKP. Nah,
BBKP hari ini juga breakout, tapi pattern-nya memang masih belum terlalu solid. Jadi kita BBKP untuk jangka pendek dulu aja, dan tadi naiknya cepat banget. Kalau misalkan kamu dapat di pucuk-pucuk, tadi Mtrade kan belinya lumayan agak di atas ya, nggak apa-apa, sabar aja dulu gitu. Jadi kelihatannya dalam sehari itu pergerakannya kayak telat, tapi kalau misalkan kita ngelihat trennya dalam beberapa hari ke depan, bahkan kalau misalkan nanti jadi bagus sideways-nya, kita bisa ngehold untuk jangka menengah, itu jadi bagus gitu ya. Jadi nggak perlu kayak, aduh, ini belinya tadi pas di atas, kita ngelihat trennya tuh bukan tren intraday. Karena oke, BBYW boleh dibahas juga, BTPS tadi sudah dibahas Pak Aritonang. Jadi BBYB-nya kita masih wait and see ya, agak-agak lewat sih, tapi kita wait and see aja dulu, masukin watchlist dulu, sementara kita belum buy karena candle-nya nanggung. Oke, BNGA boleh dibahas. Cara ikut Mtrade bisa langsung ke mtrade.id, langsung mtrade.id /WhatsApp, atau bisa juga ke DM aku, ketik Mtrade, nama, email, dan WhatsApp. Cara ikut Mtrade bisa ke mtrade.id /WhatsApp. Aku pin di sini. Oke, BNGA udah uptrend, kita tinggal ngehold aja. Coba dicek Mtrade. MFAST sih yang ini BNGA, karena waktu itu pas MFAST lagi launch bagus banget. Dia MFAST cuannya lebih banyak daripada Mtrade, karena waktu itu untuk jangka panjang, Mtrade ini jangka menengah cuan 11-12%, kita masih ngehold gitu. Terus apa ya? Apalagi ya? Banking, finance yang belum dibahas apa ya? Cevin boleh? Cevin atau Bovin ya? Sebentar. Let me check. BFI Finance boleh deh. Mosok nanya Q&A nggak pernah dijawab. Nanyanya nggak mungkin nggak dijawab. Nanya di fitur tanya saham. Han, bukain fitur tanya sahamnya abis Bevin. Kita bahas Bevin dulu ya. Bevin ini lagi di area nggak pas di support sih, cuman dia lagi konsolidasi masih oke. Jadi ngehold dulu aja. Coba buka Mtrade-nya, Han. Kasih tahu menu tanya saham ada di mana. Mungkin ya di kanan atas, di kursornya gerak-gerakin dulu biar kelihatan. Iya, gerakin buletin di kanan atas. Itu ada Q&A. Diklik di situ, nggak mungkin nggak dijawab. Kalau nggak dijawab, nanti Coach Hanin bisa review nih. Connie Francis DM saya atas nama siapa, email siapa. Nanti kita cek historinya. Nah, bisa geser ke kiri dikit kameranya, back dulu, Han. Nggak kelihatan tadi kau pencet apa, Han. Jangan langsung ke situ. Pelan-pelan, sabar, Han. Ya, kameranya geser ke kiri dulu supaya kelihatan. Jadi abis Q&A, pencet tanya saham. Klik tanya saham. Diklik. Oke. Yang paling atas tuh diklik. Oke. Terus misalkan tanya saham apa? Tanya saham Bevin. BFIN. Ketik BFIN. Oke, cakep. Nah, itu mau nanya apa tuh? Saya belum punya, mau beli, boleh nggak? Diklik pertanyaannya yang itu. Oke, langsung deh kejawab di situ ya. Kirim pertanyaannya, konfirmasi pertanyaan, kirim pertanyaan, langsung dijawab saat itu juga ya. Jadi nggak mungkin nggak kejawab gitu. Kecuali kalau ngirim di pertanyaan lainnya butuh waktu tapi tetap terjawab juga. Pertanyaan lainnya boleh klik di kanan atas Q&A, balik lagi. Bisa tolong dibantu. Oke. Terus kemudian kamera geser ke kiri dikit sebelum kamu klik karena nggak kelihatan. Iya, cakep. Diklik di situ, ting sekali. Oke. Terus judul, kasih judulnya Pak. Saham saya nyangkut, tulis. Tes ya boleh lah, tes saham nyangkut. Terus pesannya tulis aja apa aja. Tulis apa aja, Han. A, B, C, D, E, F, G juga nggak apa-apa. Oke, enter. Nah, kayak gitu. Teman-teman, kalau yang ini nunggu waktu dikit ya. Kalau yang tadi pakai menu tanya saham yang atas pasti langsung kejawab otomatis langsung ya. Oke, jadi Ibu Connie Francis langsung DM saya, emailnya apa, nanti kita bisa track tuh. Nggak kejawabnya kenapa sih? BNGA tadi udah dijawab, Bapak Ibu semuanya sudah dijawab. Apalagi ya? Mtrade itu sekuritas, bukan. Mtrade itu kita aplikasi untuk edukasi dan juga stock pick. Kita balik lagi ngebahas saham-saham yang tadi sektor finance udah, BBKP udah belum sih Han tadi Han? Kalau belum kita ke BBKP yuk, terus habis itu move ke sektor yang lainnya. Thank you.
Ibu Koni. BBKP, oh udah tadi udah, kita move ke sektor batubara. Batubaranya aktif. Coba cek ADMR, Harum, dan UMTR. Abis ini PTBA aku bahas juga ya, kan tadi bahas PTBA ya, udah mau bagi dividen udah pasti jatuh sih. ADMR. Oke, apa ini? Ya ini breakout udah digambar cakep banget di situ. Jadi dia ada konsolidasi sideways di bawah, kemudian mungkin bisa di linkerin di bawah tuh, kursornya gerak-gerakin aja. Itu ada higher low ya, atau digambar pakai ini, pakai apa namanya, pakai draw yang dioret-oret. Nah, cakep. Terus breakoutnya hari ini cakep banget. Jadi aku seneng banget ngelihat market meskipun dia value-nya di bawah 10 triliunan 2 hari ini, tapi itu banyak banget saham yang tadinya terus ini udah mulai sideways breakout dari berbagai sektor. Pertama tadi ada sektor finance dan kemudian batu bara. Terus kemudian sekarang kita mau ke Harum Energy. Harum nih, metals. Metals. Harganya nggak kelihatan, ya udahlah. Makanya ikut morning briefing M-Trade tuh harga selalu kelihatan. Oke. Oke, ini Harum hari ini juga dia mantul dari area support, keluar hijau-hijau kayak gitu ya. Jadi anyway, aku cuma bisa jelasin itu bakalan sideways sebenarnya, tapi sideways-nya hari ini tadi kita beli pas di support, jadi masih ada potensi upside sampai ke, sebentar aku buka juga dari sini, sampai ke 1.500 atau 1.520. Kayaknya enak ya Aji Live begini ya, bareng M-Trade sekalian nih Aji Live-nya. Oke, abis itu tadi aku mau bahas sama apaan, jadi lupa. Abis Harum, UNTR. Abis itu PTBA. Bu Koni mungkin nggak kejawabnya di ini kali ya, di Zoom kali ya. Coba tanya di Q&A. Kalau misalkan belum kejawab, di chat room. Atas nama Koni, tolong dijawab gitu. Pasti dijawab kok. Di Q&A pun kita keroyokan jawabnya. Rame-rame. Oke. Kita mau lihat UNTR. UNTR-nya masih sideways, ada higher low, tapi udah mulai menarik. Coba dibuka chartnya Newcastle Coal Futures. Pakai line chart. Ganti dulu ke line chart karena dia nggak kelihatan kalau pakai candle. Oke, tarik yang kanan. Udah oke gitu Han. Sip, cakep. Dia udah mulai sideways ya. Ada tanda-tanda agak turun dikit. Coba dicek low-nya harga berapa tuh NCF-nya. Boleh gambar 130 Miss, kalau terakhir. Iya, 130 ya. Jadi support 130, selama dia di atas 130 berarti masih oke. Kalau di bawah itu artinya lanjut downtrend. Jadi kita pantengin aja selama call di atas harga 130, kita mau watch untuk buy beberapa saham call gitu. Oke ya. Terus kemudian kita move ke Saratoga. Ke Adaro dulu sebelum ke Saratoga. Adaro dan MDKA. Karena ngaruh nih, Saratoga itu kan punya kelolaan portfolio beberapa emiten ya, beberapa saham, dan 2 diantaranya tuh Adaro dan MDKA. Kita lihat Adaronya udah mulai membaik trennya, belum strong gimana. Terus kita lihat MDKA juga udah mulai sideways, belum uptrend tapi udah mulai sideways, jadi agak-agak slow down untuk downtrendnya. Nah, ini berdampak positif ke Saratoga. Kita lihat Saratoga sekarang. Cakep, breakout ya, itu bisa naik sampai ke 1.900, terdekat 1.900, bahkan bisa sampai ke 2.000. Rentang waktu 1-3 bulan, paling lama 3 bulan. Oke, sekarang kita mau review apalagi ya. BBTN tadi belum direview di sektor banking, kelupaan. Kuangcen, watchlist aku tambah banyak jadi pusing liatnya. Kalau watchlistnya tambah banyak tuh berarti apa? Udah mulai banyak saham yang bagus dan tidak usah semua dibeli. Jadi kalau M-Trade misalkan ada rekom untuk saham perbankan A, B, C, D, E gitu ya, kan beda-beda tiap hari. Nah, itu sebenarnya memfasilitasi untuk member baru atau member yang belum dapat saham perbankan atau saham finance. Kalau kamu udah punya saham finance atau saham perbankan, jangan dibeli semuanya ya. Jadi mungkin sering-sering diingetin aja di notes ya, Coach Hanin gitu. Oke, terus banyak watchlist artinya market itu udah mulai membaik. Coba ke BBTN, ya BBTN ini masih
masih sideways tapi pelan-pelan trennya mulai membaik, belum strong uptrend. Jadi kalau misalkan kebanyakan saham ini nggak apa-apa. Kecuali kamu mau investasi jangka panjang. Miss bisa TikTok live-nya. Jumat nanti aku bisa nge-live nggak ya? Coba ya. Oke, kita ke saham yang lainnya. Let me check. Cevin, boleh. Clipan Finance. Ini juga bagus, tapi Mtrade udah banyak banget saham banking. Mungkin kamera geser ke kanan dikit biar kelihatan harganya. Oke, sip, cakep deh. Bisa di zoom in. Clipan Finance dia sedang membangun second base pertamanya di bulan April sampai bulan Juni. Ya, yang itu yang ditunjuk sama Coach Hanin, sideways pertama panjang, dan sekarang dia sedang membangun base yang kedua atau sideways yang kedua, which is ini cakep. Jadi kalau yang mau nge-hold jangka menengah pun menarik juga. Oke, yang belum punya just wait and see aja. Oke, jadi Cevin masuk ke watchlist kita. Halo, Ko William, apa kabar? Live di IG aja. Iya kan, ini juga di IG. Oh, maksudnya di TikTok. Besok saat morning briefing, day briefing. Masuk ke menu Q&A, Bu. Kalau menu Q&A pasti dijawab. Punan besarnya dijawab sih. Kalau di chat, kita agak kewalahan di chat room. Jadi kalau Q&A itu kan dia nggak gerak. Kalau chat itu kan dia gerak terus gitu. Di Zoom ya. Kalau Zoom nanyanya di Q&A. Oke, dividen hampir 20%, Jevin. Aku sih fokus di PTBA dulu aja. Mungkin PTBA bisa dibuka. Siap-siap jatuh PTBA. PTBA-nya hari ini nggak naik signifikan. Besok come date tanggal 23, siap-siap. Abis itu jatuh bisa sampai 2.900. Lumayan dalam. Yang bikin ARB itu retail. Enggak, yang bikin ARB itu institusi. Big money, retail malah remah-remah rengginang. Senin sampai Minggu live 2 kali enak aja. Ngapain live terus? Oke. Aku mau review buat saham yang lain. Ada enaknya bahas saham apa ya? Kita lagi nunggu harga jagung global naik 9%. Kita buka BC yuk. Kita buka BC, habis itu kita buka ayam-ayaman. Pakan ternak maksudnya. Follower aku boleh follow Instagram Mtrade ID, dan juga follower Mtrade bisa follow aku ya. Kalau Instagram aku yang ngebahas saham tapi lebih banyak ke opini dan juga beberapa personal life saya, my thoughts, my ideas. Aku akan berusaha lebih banyak share di story juga. Dan follower Ellen, follow Mtrade ID karena banyak informasi di situ Instagramnya. Bank digital aku udah bahas. Ini BC kapan hari itu jatuh dengan volume gede. Hari ini dia naik lagi. Kita belum buyback lagi ya, hanya belum buyback lagi karena naiknya hari ini volumenya kalah sama kemarin gitu. Jadi agak-agak rawan dengan distribusi juga. Terus kemudian kita akan lihat Java dan Cepin. Tadi katanya mau bahas PTBA. Udah belum sih? Baru dibuka aja, Miss. Aku lupa. Capnya. Oh gitu ya. Oke. Kelupaan. Ya. Ini apa tadi? Ini Java ya? Ya, chartnya masih oke sih. Wait and see dulu aja pas di resisten. Kalau mau beli wait and see dulu. Kita balik ke PTBA deh, diomelin netizen. Belum dibahas, udah kabur. Ya, chartnya baru dibuka dan sekarang lagi di support. Buat yang nggak siap nyangkut untuk dalam rentang waktu lumayan lama, beberapa bulan, jangan beli ya. Dividen lumayan gede. Jadi kalau mau dividen 27-28%, tapi siap nyangkut, nggak apa-apa. Silakan beli. Kalau nggak, jangan. Oke? Miss, kenapa properti dan kertas naik turun gitu terus ya? Namanya saham tuh ya begitu, naik turun. Kalau naik doang namanya berat badan gitu loh. Coba dibuka properti PTBA lagi, properti BSDE. Naik turun tuh nggak apa-apa, yang penting naik turun trennya tuh cenderung naik gitu ya. Jadi zoom out mungkin. Kalau naik turunnya kayak gini tuh tiap hari naik turun tuh berarti trennya sideways. Nah, perhatikan, kayak yang di sebelah kiri itu mungkin Hanin bisa kursornya diarahin ke situ. Nah, itu naik turun tapi arahnya naik gitu. Itu yang disebut dengan uptrend.
uptrend terus diikuti sideways, habis itu breakout lagi nggak apa-apa. Jadi PTBA lagi. Jadi BSDE itu dijagai di area support angkanya sekitaran 1125 atau 1120-an gitu. Saham kenapa merah terus ya? Berarti salah beli saham. Nggak kok, nggak merah terus. Banyak yang hijau juga. Kalau nyimak dari awal tadi banyak yang aku bahas hijau-hijau. Oke, INKP bisa dibuka, gagal fokus. Kenapa gagal fokus? Double bottom gede. Sekarang lagi sideways, wait and see dulu, nanti kita kasih tahu lagi di M-Trade ya. Terus apa lagi ya? Kelapa sawit, AALI. Cakep AALI. Iya, inverse head and shoulders breakout, inverse head and shoulders-nya itu cakep. Jadi trennya udah mulai recover pelan-pelan, tapi slow geraknya. Sido muncul. Sido muncul nih turun terus, tapi dia nggak mau turun di bawah angka, tunggu ya, nggak mau turun di bawah 720. Buat investor kita malah kasih tahu untuk masuk ya. Jadi Sido muncul cakep buat teman-teman yang pengen dibimbing untuk investasi jangka panjang dan bingung kalau sahamnya turun buat long term tapi turun, ini gimana nih, kita kasih tahu step-stepnya. Saham ini mesti diapain di Invest, dan juga edukasi untuk investasi jangka panjangnya ada di Invest. Terus kemudian kita ada kasih juga untuk apa ya, untuk trading, cara trading untuk saham multi bagger itu di workshop Super Trader. Sekarang sih belum ada offline-nya, baru master kelasnya. DM saya aja kalau mau tahu tentang Invest atau Super Trader atau M-Trade. Kalau M-Trade itu stock pick buat trading. Jadi DM saya dengan kode Invest atau Super Trader atau M-Trade, nama, email, dan WhatsApp. Thank you banget Coach Hanin udah ditemenin malam hari ini. Follower M-Trade, follow Ellen, follower Ellen, follow M-Trade. Dan selamat malam semuanya. Thank you Coach Hanin. Terima kasih semuanya. Ya. Yeah.